Ya, puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan tubuh yang sehat, Tuhan memberikan sukacita dari surga. Dan patut hari ini kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Patut hari ini, pada pagi hari ini, kami ada di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk dan tenang untuk mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik para asal kolektan, para pemain musik, WL singer, nama Tuhan yang tergabung dalam AVD juga, dan nama Tuhan akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam perjalanan kontan mereka Tuhan. Tibakan tempat ini dan kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang bertugas juga di dalam Fikis, Divorsi, dan The Flame. Urapi juga dengan kuasa-Mu dari surga. Dan percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelum memuji Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk saling menyapa. Yuk saudara kita yang di depan, di belakang kita, di kanan kiri kita, katakan halo. Halo sis, halo Jeng. Apa kabar? Tuhan berkati. Ya. Oke. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat suara kita mau gerakan kaki kita mau bersuka cita pagi hari ini karena kita tahu Dia adalah Allah yang sanggup. Amin saudara. Amin. Mon, tepuk tangan sama-sama yuk. Mari kita mau katakan sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu,
Dia, Allah yang membawa kita dari kegelapan dan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Come on. Tepuk tangan ya. Segenap manusia menyembah. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku
luar biasa. Dia pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kita percaya, berapa banyak kita percaya bahwa Allah kita, Yesus kita, pembuat mujizat sejati. Kita angkat tangan. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan dengan sungguh. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, yes. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu
kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kepercayaan kami Tuhan. Engkau pembuat mujizat sejati. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami tidak mau fokus kepada masalah kami, tapi kami mau fokus kepada Engkau Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Yesus kami, Engkau pembuat mujizat yang sejati. Terima kasih Engkau yang memberikan kami kemenangan, Engkau yang memberikan kami kemuliaan, Engkau yang memberikan kami segala-galanya Tuhan. Engkau yang melawat kami. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, jika di bulan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kerajaan 1000 tahun atau milenialisme, maka dalam Biblical Night bulan ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penghakiman akhir atau Final Judgment. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 19. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, Shalom saudara. Mari saudara, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Engkau urapi kami semua, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Supaya itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga selesai ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Maret ini kita masuk ke dalam satu rangkaian firman Tuhan yang mengupas sebenarnya yang menerangkan, yang diterangkan secara eksposisi. Tentu eksposisi itu adalah satu cara memberitakan firman Tuhan dengan menerangkan secara teliti ayat demi ayat. Dan mungkin hari ini akan banyak ayat yang saudara dengar. Tapi saudara, tidak apa-apa. Saya berdoa supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tentu beda dengan khotbah topikal. Kalau khotbah topikal itu topik. Ada satu topik yang dikupas. Ya. Misalnya tentang kasih, tentang iman, tentang berkat dan sebagainya. Tapi mulai
untuk seluruh bulan Maret ini, yaitu bicara tentang kitab Kejadian yang diuraikan secara eksposisi. Nah, saudara, tentu harus ada tema. Dan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema harga dan keindahan sebuah ketaatan. Ya. Kenapa, saudara? Kenapa saya di bawah itu gambar, ada foto atau gambar dari seekor anjing? Mungkin saudara yang sudah tahu bahwa anjing ini adalah sebelah kanannya itu, sebelah kiri anjingnya, sebelah kanan itu monumen, patung yang dilakukan. Kenapa anjing ini harus dibuatkan patung padanya? Anjing ini bernama Hachiko. Dialah seekor anjing kepunyaan seorang prof, namanya Prof. Ueno. Prof. Ueno itu adalah seorang dosen. Tiap hari kalau dia hendak memberi kuliah, dia selalu bareng sama anjingnya ini. Dan waktu dia sudah naik kereta api untuk pergi ke universitasnya, tempat dia memberikan kuliah, selesai jam 5 sore, dia pulang. Dia sampai di stasiun yang dekat rumahnya, ya, stasiun Shibuya yang paling dekat ke rumahnya. Dia turun dari kereta, itu kira-kira jam 5. Dan selalu tiap jam 5 itu, sebelum jam 5, anjing ini sudah ada di stasiun untuk menjemput dia. Tidak pernah terlambat. Selalu tepat jam 5 kurang 5 atau 10 menit dia sudah ada di stasiun untuk menjemput sang profesor. Satu kali, saudara, karena prof ini sudah tambah lama, tambah berumur, maka satu kali pada saat dia memberikan kuliah, prof ini meninggal. Saat dia memberikan kuliah, meninggal. Itu pada tanggal 2 Mei tahun 1925. Nah, sewaktu prof ini meninggal dan dia sudah dimakamkan, apa yang terjadi, saudara? Anjing Hachiko ini tiap sore masih tetap datang ke stasiun kereta api Shibuya itu, selalu tepat jam 5 kurang sedikit, kurang 5 atau kurang 10 menit, untuk menjemput sang profesor. Waktu dia lihat seluruh penumpang sudah selesai keluar dari gerbong kereta api, dan si Hachiko ini pulang. Tapi besoknya dia tetap datang untuk menjemput sang prof. Dia nggak tahu kalau profnya sudah meninggal. Dan itu dilakukan terus-menerus, tiap hari. Selama 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Hebat ya? Sampai begitunya dihitung, dilihat. Karena apa, saudara? Karena pertama-tama tentu yang petugas di stasiun pikir ini anjing
profnya aja sudah meninggal, kok dia masih datang? Ngeganggu mungkin penumpang yang lain. Tapi saudara, dia datang terus. Dan itu ternyata dicatat. Dan dilakukan itu selama 9 tahun, 9 bulan, 15 hari, hampir 10 tahun. Nah, sampai anjing ini mati. Dia mati tanggal 8 Maret tahun 1935. Setelah itu, masyarakat di kota Shibuya itu, mereka bikin patungnya. Yang menandakan, yang menggambarkan satu ketaatan kepada profnya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seekor anjing selama 9 tahun, hampir 10 tahun itu. Tentu setelah patung ini jadi, patung ini didirikan tanggal 8 Juli. Jadi kira-kira bulan 3 sampai bulan 7, kira-kira 4 bulan setelah anjing ini meninggal, Hachiko ini meninggal, itu didirikan, taruh di depan stasiun Shibuya. Nah saudara, dan ini menggambarkan satu ketaatan. Dan juga mungkin menjadi contoh ya, menginspirasi kepada penduduk kota Shibuya yang pernah tahu tentang hikayat anjing ini, untuk mereka juga hidup taat seperti anjing ini. Saudara, karena apa? Karena masyarakat tahu bahwa ketaatan itu sesuatu barang yang sekarang ini satu barang yang langka. Sebab saudara, kalau kita cari di Google tentang ketaatan seekor anjing, maka orang yang searching, orang yang cari, ya, itu ada sekitar 90.500 per bulan. Sedang kalau kita searching kisah atau data tentang ketaatan seorang Kristen, ternyata saudara hanya 1.300 per bulan. Jadi kalau lihat situ, sepertinya kok ketaatan anjing itu jauh lebih taat kepada tuannya daripada orang Kristen. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari sebuah kisah dalam firman Tuhan di kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu saudara bisa dibagi 2 bagian besar. Dari pasal 1 sampai pasal 50. Pasal 1 sampai pasal 11 dan pasal 12 sampai pasal ke 50. Bagi 2 besar. Dari pasal 1 sampai pasal ke-11 itu menceritakan tentang Allah, hubungan Allah dengan manusia, bagaimana Allah menciptakan dan hubungan Allah dengan manusia. Dengan manusia yang disebut ciptaan yang sangat baik. Karena cerita tentang Nuh ini pasti hampir semua kita sudah tahu. Tapi sebab itu saya akan bacakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sehingga ayat yang sebenarnya mestinya sampai ke 22.
Tapi saya hanya bacakan sampai ayat yang ke-19. Sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan bagaimana cara membuat bahtera itu? Saudara bisa baca terus sampai ayat yang ke-22. Saudara, kalau kita lihat sini, kalau kita melihat di sini bahwa Allah yang menciptakan manusia sebelum kisah dari Nuh ini, cerita dari Nuh ini, kita lihat di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 5 dan pasal 6 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8 tentang manusia. Manusia ini diciptakan Allah dan disebutkan oleh Allah sendiri bahwa kejadiannya itu sungguh amat baik. Kalau alam ini hanya diberi kategori baik, kalau manusia sungguh amat baik. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh manusia? Tadi kita sudah baca bahwa manusia itu sejak Adam berdosa, dan karena berdosa maka dia menjadi rusak. Hidup dalam kekerasan dan dikategorikan rusak. Kalau Allah sendiri berkata bahwa itu manusia sudah rusak, ya tentu rusak. Nah, saudara, kita tahu bersama-sama anak-anak dari Adam dan Hawa, Kain dan Habil. Kain membunuh Habil. Dan setelah itu lahirlah Set untuk menggantikan keturunannya Habil. Kalau saudara baca, keturunan dari Kain itu umurnya itu kira-kira 200-300 tahun gitu. Dan yang menarik di situ adalah dalam keturunan yang tidak terlalu panjang itu, ya sesuai dengan firman Tuhan, Kejadian, terjadi beberapa kali pembunuhan. 2 atau 3 kali pembunuhan dalam keturunannya. Tapi keturunan dari Set itu umurnya panjang banyak. Sampai 800, 700, 800, 900 tahun. Sehingga saudara bisa baca dalam keturunannya ada seorang yang umurnya paling panjang yang tertulis di Alkitab, yaitu Metusalah. Umurnya 969
tahun. Saudara, dan mereka semua di dalam keturunannya itu ada seorang yang bernama Henokh. Henokh itu dia hidup bergaul dengan Allah, dia diangkat oleh Allah. Kita lihat saudara, setelah itu manusia tertulis dalam firman Tuhan, itu keadaan manusia rusak dan jahat. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7 tertulis demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya yang membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maka berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Terus kita lihat ya, Allah sampai berkata dia menyesal. Memang saudara, kata-kata ini bisa jadi pertanyaan bagi orang-orang yang skeptis terhadap firman Tuhan. Mereka berkata begini, katanya Allah Maha Tahu. Katanya Allah Maha Tahu. Masa dia nggak tahu bahwa manusia yang dia ciptakan itu nantinya akan hidupnya demikian? Masa nggak tahu? Kalau dia sudah tahu, kenapa harus menyesal? Kenapa harus menyesal? Kan udah tahu bahwa manusia yang diciptakan sungguh amat baik, nantinya akan jadi manusia yang rusak, berdosa. Saudara-saudara, disinilah kita harus tahu bahwa manusia diciptakan Allah dengan kehendak bebas. Kehendak bebas. Saya mau taat atau saya berdosa, itu tergantung saya. Saudara mau hidup taat atau saudara mau tidak taat pada Tuhan, itu tergantung saudara. Saudara punya kehendak bebas. Ini berguna untuk bagaimana kita menyembah Tuhan. Adam dan Hawa tidak dibentuk seperti robot yang di setel, jalan, maju, mundur, menyembah, berdiri. Tidak, saudara. Kalau manusia diciptakan seperti robot, maka kalau kita menyembah Tuhan, itu adalah perintah dari apa yang kita pegang, apa yang Allah pegang. Ya, Allah berkata, manusia menyembah aku, dia menyembah. Tidak tulus, saudara. Justru karena kita diberikan kehendak bebas, dan kalau kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau setia, kita mau baca firman Tuhan, apa yang kita lakukan itu? Karena kita bukan robot, maka itu adalah sungguh-sungguh tulus keluar dari hati kita. Itu yang Allah mau. Kalau kita mau menyembah Tuhan, kalau kita mau berdoa, kalau kita mau baca firman Tuhan, kalau kita mau beribadah, Tuhan inginkan apa? Kita lakukan itu dengan tulus. Kita bukan robot. Karena apa? Kita punya kehendak bebas. Kita bisa aja hari Minggu bangun, karena saya punya kehendak bebas. Minggu ini saya nggak ke gereja lah. Saya mau main. Saya mau keluar kota. Saya mau ini dan saya mau itu. Nggak ke gereja. Bisa terjadi. Kenapa? Kita punya kehendak bebas. Sekali lagi. Oleh sebab itu saudara, waktu manusia
ternyata tidak taat, maka di sini katakan Allah sangat menyesal. Sehingga manusia pada saat itu sangat rusak. Sehingga kalau kita pada saat manusia seluruh bumi rusak, ya, kejahatannya begitu meningkat, maka saudara, ada satu keluarga. Dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan situ, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, ketaatan Nuh adalah ketaatan yang sesadar-sadarnya untuk hidup benar di hadapan Allah dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini kata-kata sama dengan kalau saudara baca di Kejadian 5 ayat 22. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lah, kok beda? Kenapa Henokh diangkat, kok Nuh nggak diangkat? Ya tentu kita tidak tahu. Kenapa? Itu adalah kedaulatan Allah. Mau mengangkat Henokh dan Nuh tidak diangkat, tetapi ditunjukkan satu hal yang berbeda sekali dengan Henokh, itu kedaulatan Allah. Tapi kalau kita lihat di sini, di tengah-tengah masyarakat yang begitu jahat, yang begitu rusak, Nuh adalah seorang yang taat pada Tuhan. Nuh adalah seorang yang taat pada. Kok bisa begitu? Ya. Kalau kita ada di rumah Tuhan, kita saudara sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan hidup saudara berbeda dengan orang-orang di luar sana, orang dunia. Mungkin ada orang yang berkata, oh kok bisaan dia ya? Dia, keluarganya, anak-anaknya, kok nggak ikut-ikutan seperti apa yang dilakukan oleh orang dunia? Kok bisa ya? Kalau kita dalam satu gereja juga kita lihat, kok bisa ya? Ada orang-orang yang demikian. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, taat. Saudara, Nuh bisa demikian oleh sebab apa? Oleh sebab di ayat ke-8 ditulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bisa berbuat ini dan itu memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, itu bukan karena kita hebat. Karena kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita, siapa kita sebenarnya? Kalau orang-orang yang berdosa, orang yang patut dihukum. Kalau kita semua boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Selanjutnya, dalam keluarga atau kehidupan Nuh ya, ada satu keteladanan, yaitu dia menjadi seorang yang taat. Dia adalah orang yang taat. Dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 11, sudah bisa baca itu di rumah. Tapi saudara, Nuh itu begitu taat kepada Tuhan. Dia saudara, seperti tadi kita sudah baca dalam pasal 6 ayat 9 sehingga ayat ke-15 tadi. Kita baca bahwa Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera. Ya. Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera. Dan kalau saudara baca dari pasal 6 sehingga pasal ke-9 ini saudara, pada waktu Nuh diperintahkan untuk melakukan perintah apa yang disuruh diperintahkan oleh Allah, kita tidak pernah baca satu kali
satu kalimat yang tertulis, maka berkatalah Nuh kepada Allah. Tidak ada. Tidak Allah. Semua yang dia lakukan itu sesuai dengan perintah Allah. Dia begitu taat kepada Tuhan. Seperti kalau kita bisa baca, seperti kalau kita baca saudara di dalam ayat-ayat ini. Ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Di situ tertulis, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kejadian 7 ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 9, datanglah sepasang, itu binatang-binatang, mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, tertulis bahwa semua apa yang dilakukan oleh Nuh itu tepat seperti apa yang diperintahkan. Dia begitu taat. Saya katakan, kalau saudara baca dari pasal 6 sampai ke pasal 9, tidak ada kata-kata tertulis bahwa lalu berkata Nuh kepada Allah dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena kau sudah bayangkan, pada saat itu Allah berkata pada Nuh, kalau sudah baca, buatlah sebuah bahtera. Bahtera itu saudara, kapal yang besar. Dan buatnya aneh lagi. Di atas gunung. Bukan di pinggir laut. Dan Nuh waktu itu, dia bukan bikin bahtera itu untuk pameran. Pameran apa kek? Tidak saudara. Nuh punya satu moto dalam hidupnya. Saya hanya mau melakukan perintah Tuhan. Saya hanya taat kepada Tuhan. Hanya itu moto hidupnya. Sehingga pada waktu dia diperintahkan untuk buat kapal bahtera yang cukup besar, saudara. Bahtera yang cukup besar. Ya. Kalau saudara mungkin pernah ingat bahwa Indonesia pernah mempunyai kapal-kapal yang besar. Misalnya ada 3 kapal. Tampomas, ya, Tampomas, terus ada Kambuna, terus ada Umsini. Kalau saudara yang suka berlayar ke daerah pada Indonesia, 3 kapal itu. Kapal yang pertama yang saya sebut yaitu Tampomas. Dia kapal yang cukup besar. Penumpangnya 1054 orang. Tapi dia tenggelam kan. Kita tahu bersama-sama. Dia tenggelam pada waktu itu permulaan bulan Januari. 27 Januari tahun 81. Tenggelam karena mesinnya terbakar. Dan yang meninggal pada saat itu 369 orang meninggal. Kita tahu ya, memang waktu itu hebat sekali. Itu Tampomas, saudara. Kalau kapal yang lebih besar sedikit dari Tampomas itu namanya Umsini. Nah, Umsini itu, saudara, lebarnya 144 meter, lebarnya 23 meter, panjangnya 144 meter. Nah, bahtera Nuh ini sekian hasta kan begitu kan. Allah berkata ini berapa hasta, 300 hasta, 50 hasta dan sebagainya. Itu kalau di meter panjangnya 135 meter. Kalau Umsini itu 144 meter,
Ini panjangnya 135 meter, cuma beda 9 meter. Lebarnya itu kalau sini itu 23 meter, kalau ini 22 meter setengah. Itu kapal segitu besar dan sini ini bisa memuat penumpang 1.737 orang. Besar, lebih besar. Saudara, kapal yang kalau saudara nggak bisa bayangkan 135 meter itu panjangnya itu seperti apa? Itu kira-kira 1,5 kali panjang lapangan sepak bola. Panjang dan besar. Nah saudara, terus yang Tuhan berkata apa? Coba kamu buat batra dengan ukuran begini dan itu seluruhnya dilakukan seperti yang diperintahkan Tuhan pada Nuh. Karena dunia ini akan saya musnahkan dengan air bah. Nah, saudara bayangkan ya. Pada saat itu sampai zamannya Nuh belum pernah ada hujan. Loh, kalau gitu orang minum dari apa? Tertulis dalam firman Tuhan bahwa pada saat itu air didapat dari embun, itu dalam Kejadian 2 ayat 5 sampai 6. Maka pada waktu itu orang belum mengenal adanya hujan. Hujan belum pernah ada dan air diperoleh dari kabut yang membasahi seluruh permukaan bumi. Air dapat dari kabut, ya tentu masuk mungkin ada mata air untuk minum. Tetapi hujan sampai Nuh, hujan itu enggak ada. Sekarang mari kita bayangkan saudara, Allah menyuruh Nuh untuk buat bahtera. Yang belum pernah orang buat bahtera. Buat bahtera untuk menyelamatkan dari bencana air bah. Hujan pun belum pernah ada. Jadi dua hal yang secara logika waktu itu mustahil. Dan Nuh lakukan ini. Itu bukan 2 tahun, 1-2 tahun, bukan saudara. Menurut firman Tuhan diperkirakan Nuh waktu melakukan itu kira-kira 100 tahun lebih. Dan pada 100 tahun lebih itu waktu dia buat, yang Nuh lakukan adalah dia pada saat itu waktu dia mengerjakan bahtera, dia berseru pada orang-orang yang nonton. Bertobatlah kamu, sebab Allah akan membinasakan bumi ini dengan air bah. Orang pikir air bah, nggak pernah mereka rasa hujan juga nggak pernah. Air bah dari mana? Dan ini bahtera segini besar, mau diapain gitu? Nah saudara, kita bisa bayangkan pada saat itu orang mengejek, mengolok-olokkan Nuh. Dan bukan hanya Nuh dan keluarganya. Nuh, istri, dan anak-anaknya. Saudara kita lihat sini. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, itu memerlukan pengorbanan. Nuh tuh nggak ada kerjaan? Tidak, saudara. Kejadian 9 ayat 20 menulis di situ bahwa Nuh adalah seorang petani. Punya pekerjaan, dia punya keluarga. Nah sekarang ditambah dengan harus mengerjakan sebuah bahtera dengan ukuran yang begitu besar yang belum pernah orang melihat ada bahtera, ada kapal yang segitu besar. Dan juga untuk meluputkan manusia dari air bah yang orang belum pernah ngerasa. Hujan juga pada saat itu belum pernah. Tapi Nuh selama 100 tahun. Dia kalau itu namanya berkhotbah. Dia berkhotbah suruh bertobat. Orang lebih mengejek-ejek dia. Mengolok-olok dia. Saudara, kalau kita mau taat pada Tuhan. Mesti ada pengorbanan. Misalnya. Saudara taat dan saudara mau melayani Tuhan. Berbagai misalnya aja guru sekolah minggu. Maka saudara, tentu saudara harus lakukan apa? Saudara harus bangun pagi untuk beribadah dulu.
Setelah itu, saudara ngajar sekolah minggu, ya, orang lain pulang, saudara ngajar. Setelah saudara ngajar sekolah minggu, ada jam-jam yang harus ada persiapan untuk guru sekolah minggu. Ikut kebaktian, mengajar, ada persiapan. Ada pengorbanan yang dikeluarkan. Tapi saudara, kalau kita melakukan itu, kita mau taat kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang indah Tuhan lakukan pada kita. Seperti apa saudara? Seperti apa yang dialami oleh Abraham. Pada saat Abraham diperintahkan oleh Tuhan, korbankan anakmu Ishak. Dan dia lakukan saudara. Dia lakukan. Maka saudara, firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 18 ayat 17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudara, kepada orang-orang yang taat, Tuhan akan tidak menyembunyikan segala sesuatu apa yang dia harus lakukan. Karena kita taat kepada Tuhan. Saudara, ayat ini Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari saudara, dari pelajaran pagi hari ini, kita melihat seperti Nuh yang taat kepada Tuhan. Maka Tuhan menceritakan, mengemukakan kepada dia segala sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tidak, tapi itu akan terjadi. Tuhan katakan, Tuhan lakukan itu. Seperti pada Abraham, seperti pada Nuh. Dan kalau kita mau taat pada Tuhan, maka kalau kita berseru pada Tuhan, kalau kita taat, maka aku akan menceritakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak bisa terpahami dan tidak atau belum pernah kita ketahui. Saudara, kalau kita lihat manusia pertama, Adam dan Hawa, dia jatuh dalam dosa, mati. Tapi Tuhan membentuk masyarakat kembali yang taat kepada Allah melalui kehidupannya Nuh. Kalau tidak taat, dosa masuk dan akan binasa. Tapi kalau kita taat seperti Nuh taat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan pada kita hal-hal yang besar yang mungkin kita belum tahu sekarang ini, tapi Tuhan beritakan. Sehingga itu membuat iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita mau taat kepada Tuhan. Marilah kita mau berjanji pada Tuhan bahwa aku berjanji untuk taat kepada Allah, kepada Tuhan dan firman-Nya. Aku berjanji untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita bacakan kalimat ini bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Aku berjanji untuk taat pada Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, jangan setengah hati saudara. Ya. Kalau kita mau berjanji sungguh-sungguh, kita melakukan untuk ketaatan kita pada Tuhan dan firman-Nya. Mari 2, 3. Aku firman-Nya. Ya Tuhan. Saya kira kalau lebih keras kalau kita berdiri. Mari kita berdiri bersama. Kita akan lakukan ini sebagai satu janji kita di hadapan Tuhan. Aku berjanji untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. 2, 3. Aku berjanji untuk taat Tuhan dan firman-Nya. Saya ingat dulu, waktu
saya di wisuda dan harus mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan banyak masyarakat banyak, maka kami harus disumpah. Itu namanya sumpah jabatan. Memang tidak semua fakultas melakukan hal itu. Ada fakultas-fakultas tertentu yang berhubungan dengan masyarakat banyak, itu harus melakukan sumpah jabatan. Dan untuk orang-orang Kristen tidak sumpah, tetapi berjanji. Tangan ini ditaruh di atas Alkitab, di sebelah ada pendeta atau pastor atau pendeta, kalau dia Katolik pastor, dia akan pegang Alkitab dan satu tangan saya ada di atas Alkitab dan satu tangan lagi ada di dada. Taruh di Alkitab, tangan di dada. Nah, mari saudara, terakhir kita mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh berjanji pada Tuhan. Kita taruh tangan kita di atas dada dan kita katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keras, satu janji kita pada Tuhan. Mari kita lakukan. 1, 2, 3. Aku berjanji untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, 2, 3. Aku berjanji untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kau lihat Tuhan, kami berjanji di hadapan Tuhan untuk taat pada Tuhan dan firman-Nya. Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu apa yang kami harus lakukan. Mari Tuhan berikan kekuatan bagi kami semua. Mari saudara, siapakah kami Tuhan? Kami lahir dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Tapi marilah Engkau berikan kepada kami hati yang taat kepada Tuhan. Mas saudara, sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa hati sebagai hamba. Inilah kami Tuhan. Kami boleh seperti apa yang kami ada pada hari ini. Itu karena Engkau begitu mengasihi kami. Kasih karunia Tuhan begitu besar dan firman kami semua. Sebab itu mari Tuhan, ajarlah pada kami, berikan kami hati yang taat kepada Tuhan. Pada Tuhan dan firman-Nya. Supaya hidup kami makin menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada.
Dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa taat kepada Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami meminta kuasa Allah berikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Engkau tolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pagi hari ini sebelum saya sampaikan beberapa pengumuman untuk saudara, kita akan dengar sesuatu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Saya mengucap syukur pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang sudah menambahkan saya umur 1 tahun lagi pada tanggal 1 Maret yang lalu. Itu semuanya kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam seluruh kehidupan saya, sehingga sampai saat ini saya tetap sehat dan bisa melayani Tuhan di dalam kehidupan saya. Pada kesempatan ini juga saya mengucap syukur, berterima kasih pada saudara-saudara yang memberikan perhatian khusus, mengucapkan selamat baik melalui WA maupun melalui telepon, mengirimkan tanda kasih, terutama doa-doa yang sudah saudara sampaikan kepada Tuhan untuk saya pribadi maupun untuk keluarga. Terima kasih sekali lagi dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Ya, demikian saudara. Pengumuman yang saya sampaikan bahwa mulai bulan Maret ini KOR sudah mulai jalan, dan saudara sudah lihat di screen beberapa kali kapan membership akan mulai, kapan maturity akan mulai, kapan ministry dan juga mission. Ya, mari kita maju bersama, kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kedua, sebelum ditutup, saya mohon doa pada saudara untuk operasi mata saya, ya, katarak. Kalau kira-kira 2-3 tahun yang lalu sebelah kanan, dan untuk sekarang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 7. Hari Selasa tanggal 7. Ya. Saya minta bantu doa dari saudara-saudara semua supaya operasinya berjalan dengan lancar dan Tuhan tolong dengan sempurna untuk kesehatan mata saya. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Kami mau berjanji Tuhan untuk taat pada Tuhan dan firman Tuhan. Kami boleh merasakan lebih banyak lagi kasih Allah, pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan untuk mulainya kembali pelajaran-pelajaran KOR. Mari Tuhan Engkau gerakan supaya kami yang belum mengikut, kami boleh ikut semuanya Tuhan, dan kami boleh tumbuh bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau nasihati berdoa Tuhan untuk operasi mata hamba-Mu Tuhan pada hari Selasa yang akan datang. Mari Tuhan, Engkau silakan tolong menyertai dokter yang akan mengoperasi sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan kesehatan mata boleh pulih dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi secara global. Engkau tolong supaya semuanya Tuhan boleh teratasi dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tahun-tahun ini dan tahun depan sebelum pemilu. Engkau tolong Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang, dan Tuhan siapapun yang terpilih untuk memimpin bangsa negara ini Tuhan,
itu adalah pilihan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, keberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah kami. Kau berkati dengan berkat-Mu dari sorga. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang banyak persoalan Tuhan mau angkat persoalannya, dan Tuhan mengganti dengan hati yang penuh sukacita dari surga. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dan kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, sejenak. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk saudaralah firman Tuhan disampaikan. Engkau adalah orang yang berpengaruh pada keluargamu, lingkunganmu, komunitasmu. Respect and honor, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya respect and honor, kita tidak pernah mungkin meninggalkan pimpinan rohani. Kita akan support dan kita akan maju bersama. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.